Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Andipa. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang beragam jenis gejala penyakit pada tumbuhan serta melakukan diagnosis gejala penyakit tersebut. Beberapa gejala penampilan penyakit dari tanaman antara lain, yang pertama gejala mycorrhiza, yaitu keadaan yang menunjukkan adanya kematian jaringan akibat aktivitas fisiologis dari patogen. Gejala necrosis terdiri dari yang pertama yellowing, yaitu penyakit menguning akibat rusaknya klorofil. Contoh daun bisa kita lihat pada slide berikut ini. Penyebab menguning pada daun mangga yaitu pada wereng atau sejenis kepik yang menyerang tumbuhan dan menyebabkan daun dan batang menjadi berlubang-lubang. Akibatnya daun akan menguning, kering, hingga mati. Yang kedua, spot, yaitu bercak yang bentuknya bulat, tidak beraturan pada daun. Contoh bisa kita lihat pada gambar pada slide berikut ini. Penyebab daun mangga memiliki bercak-bercak hitam, yaitu jamur Melillola mangifera atau jamur Chlamydium mangiferum. Daun mangga yang diserang berwarna hitam seperti beledu. Warna hitam disebabkan oleh jamur yang hidup di cairan manis. Pengendaliannya yaitu memberantas gejala serangga yang menghasilkan cairan manis tersebut dengan insektisida atau tepung belerang. Pengendalian dengan pestisida, nabati ekstrak, daun atau biji, mimba, dan insektisida kimia berlabel hijau dapat dilakukan untuk disemprotkan pada daun yang terkena gejala tersebut. Berikut gejala hipoplasia, yaitu terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan pada daun tersebut. Yang pertama dwarf atau kerdil, yaitu penghambatan pada organ tumbuhan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil daripada normal. Yang kedua, albifikasi, yaitu warna tak hijau pada daun klorofil. Yang ketiga, etiolasi, yaitu tanaman pucat, relatif memanjang, daunnya kecil dan sempit karena kurangnya sinar matahari yang didapat. Yang keempat, roset, yaitu pertumbuhan intermedia batang terhambat hingga nodia ataupun dengan lainnya berdempetan sehingga daun-daun seolah-olah tidak membentuk sebuah daun, yaitu roset atau karangan. Contohnya bisa kita lihat pada daun pepaya pada slide berikut ini. Penyebab daun pepaya muda sering terlihat keriting atau mengerut karena serangan hama, Thrips parvinipinus. Thrips mengisap cairan daun sehingga menjadi keriting dan menjadi layu. Pengendalian virus pada daun pepaya dapat dicegah dengan melakukan sebelum menanam, biarkan lubang tanam selama sepekan agar terkena cahaya matahari, sehingga itu terhambat. Tambahkan pupuk dasar atau pupuk kandang dan bahan organik, bisa dari sisa pemekaran pada sekam. Dan berikut gejala hiperplasia. Gejala ini terjadi karena pertumbuhan tanaman lebih cepat daripada biasanya. Gejala ini antara lain yaitu pertama wites, bloom atau sapu, yaitu pertumbuhan tunas ketiak yang banyak sehingga membentuk seberkas ranting menyerupai sapu. Kedua, cicidia atau tumor, yaitu pembekakan setempat berupa bintil atau bisul yang terdiri dari jaringan tanaman pada patogennya. Yang ketiga, menggulung atau mengeriting. Keempat, fasiosi, yaitu berubahnya bentuk cabang dari lurus atau silinder dan menjadi bengkok dan pipi. Kelima, antolisis, yaitu berubahnya bunga menjadi daun kembali. Yang keenam, kudis, yaitu bercak kasar terdapat agak menonjol, kadang-kadang ujungnya pecah. Yang ketujuh, rontoknya alat-alat atau organ-organ tanaman sebelum waktunya. Gejala pada daun tomat adalah contoh dari beberapa gejala tersebut.
Penyebab terjadi gejala pada tanaman tomat yaitu penyakit busuk atau hawar pada daun tomat disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans. Penyakit ini juga dapat menyerang tangkai buah ataupun buah, batang hingga pun bunga. Gejala tersebut terdapat bercat berair, berwarna hijau, kecoklatan, hingga hitam pada daun yang terinfeksi penyakit tersebut. Berikut pengendalian virus pada daun tomat. Cara mengatasi penyakit pada tanaman tomat ini adalah yaitu jika Anda menemui gejala serangan antraknosa pada tanaman tomat, maka sebaiknya Anda segera menyemprotkan fungisida berbahan aktif Propinet selama 3 hari berturut-turut. Setelah itu, semprotkan fungisida berbahan aktif Azole. Demikian hasil presentasi saya untuk kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih.